Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Dengki adalah sifat hasad yang diusung oleh setan. Pertanyaannya, Kristen boleh tidak hadir di situ. Tapi ketika berbicara mengenai hasil yang dihasilkan oleh karya iblis, siapa yang menerima itu? Siapa yang panen atas pekerjaan iblis? Siapa yang menjadikan perbuatan iblis itu sebagai hadiah aliran kepercayaan? Siapa yang menjadikan pembunuhan terhadap anak orang ini sebagai jalan menuju ke surga? Siapa? Hadiah yang diberikan oleh iblis di atas tiang pohon, itu yang nerimanya siapa? Yesus mengatakan, Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, camkan baik-baik. Angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta sebuah tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda pun kepada mereka kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Hari ketiga dia harus bangkit. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Siapa yang menerima karya ini, pembunuhan ini? Yang beriman, yang percaya bahwa anak manusia bangkit pada hari ketiga, itu siapa? Siapa? Karesteng. Ada tisu nggak? Ya, sekali lagi saya merasa iba kepada Bang Zuma karena tidak mengerti apa yang dia paparkan. Ya, kalau cuma berkata seperti itu, ya itu ibaratkan boneka dikasih baterai di remote dan disetting perkataannya peduli amat dengan apa yang ada di sekitar. Sekarang begini, Yesus mengatakan bahwasanya ketika ditanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat sehingga aku masuk ke dalam surga? Yesus mengatakan jangan membunuh. Lantas Anda mengatakan, oh bukan Kristen yang membunuh. Oke, itu sama halnya Yesus mengatakan jangan mencuri. Lalu Kristen mengatakan, oh tidak ada Kristen di situ, Kristen tidak mencuri. Tapi Kristen ini adalah orang yang memakan hasil curian. Bukan orang Kristen yang mencuri, tetapi orang Kristen yang makan hasil curian. Beda atau sama? Kalau ada pencuri, ada penada, sama nggak posisinya? Boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Sabar dulu, sabar. Sama nggak posisinya? Mencuri motor dengan penada. Oke, kamu ya. Kamu mencuri ya, aku yang beli. Kamu yang membunuh, aku yang menuhankan. Sama nggak posisinya? Sama. Ente nggak bisa. Sekarang 12 ya. Iya, silakan. Oke. Kita baca ya. Ya, ayat baca. 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan. Satu perikop yang terkait dengan tanda Yunus aja, nggak usah melebar ke betul. apa. Ya, Yesus berjalan di ladang karena lapar. Muridnya melihat itu berkatalah orang Farisi, tekankanlah orang Farisi kepadanya, lihatlah muridmu. Tapi beda Yesus perikop itu, Bang. Perikopnya terkait dengan apa yang tertuang di tanda Yunus. Pernah belajar Bible nggak nih? Pernah belajar Bible? Iya. Ya, tanda Yunus kok iya? Bicarakan itu kepada ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan Sudiki, bukan orang Kristen. Gimana sih Bapak ini? Oke. Ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Sekarang Paulus ini ahli Taurat, orang Farisi bukan? Iya. Oke, bagus. Oke, dan iya. Sekarang yang mengajarkan kemudian ente 13 buku itu Paulus atau bukan? Paulus. Lalu kenapa Anda mengatakan di situ bukan Kristen? Di dalam Kisah Pewarta 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh Kristen. Betul. Nah, lalu yang Anda ingin sangka di sini apa? Sebelum Paulus menemui Tuhan Yesus, dia adalah ahli Taurat itu. Tetapi ketika dia mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen, dia berubah menjadi Kristen yang soleh. Sekarang mana ajaran Yesus tentang orang Kristen?
Matius 28 ayat 19, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua menjadi muridku. Apa arti Kristen? Pengikut Yesus Kristus. Baca coba nomor 20-nya. Kalau itu untuk orang Kristen, baca nomor 20-nya. Nomor 20-nya itu penentu. Apakah yang dimaksud Yesus di sini? Beritakanlah, jadikanlah murid orang Roma, orang Yunani, orang-orang yang tidak bersunat sebagai muridku. Itu bisa kita lihat dari nomor 20-nya. Silakan Anda baca. Baca. Dan Baca. ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai ke akhir zaman. Dan Rasul Paulus disertai oleh Tuhan Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar Kristen menuhankan dirinya? Waduh, ini jawaban dulu nih, saya kaget-kaget. Tapi kalau sekarang dengan gampang saya menjawab. Silakan. Yohanes 13 ayat 13. Mana perintahnya? Guru dan Tuhan dan Mana perintahnya? Saya tidak tanya itu. sebab aku Mana perintah? Guru dan Tuhan. Apakah di situ perintah? Iya. Apakah di situ perintah? Apakah Itu di situ ada perintah kalimat merah. perintah? Iya. Apakah di itu situ ada kalimat merah. perintah? Coba Itu mana perintahnya? perkataan Yesus, itu Mana logos, kalimat perintahnya? rema, Mana kalimat yang perintahnya langsung. mana? Ya, Kalimat memang perintahnya. itu. Tinta merah. Yang saya tanya, kalimat perintahnya mana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Mana perintahnya di dalam Yohanes 13:13 itu? Sebab memang akulah guru dan Itu Tuhan. bukan kalimat perintah. Ente pernah masuk SD? Hah? Anda pernah SD? Anda pernah TK? Nggak bisa membedakan kalimat perintah. Yesus mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Baca 14. Mana Jadi tuh? jikalau aku membasuh kamu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Perintah saling membasuh kaki. Perintahnya saling membasuh kaki. Sekarang perintahnya untuk menyembah Yesus itu mana, Cak Ayu? 15. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepadamu, kamu juga Ya, bersama itu dengan teladan, kita itu kepadamu. teladan. Itu Itu ajaran teladan. bangsa. Itu Gimana sih teladan. kamu? Itu teladan, cucuku. Yang kutanya di sini bukan teladannya. Yang kutanya di sini perintahnya Dewa Yesus agar kalian menuhankan itu di mana tertulis? Huh? Ajaran sudah saya bacakan. Ini itu. orang sakit ini Bang Juma dari tadi. Ini orang sakit ini. Mana perintahnya? Yang kita minta perintah Yesus mana untuk menyembah Dia mana? Sudah Malu. saya bacakan tadi. Mana perintahnya di situ? Dia cuma memerintahkan saling membasuh kaki. Iya, jikalau Membasuh aku kaki adalah itu apa? Tuhan Itu dan pekerjaan gurumu. budak, mencuci kaki orang lain. Itu pekerjaan Iya. budak. Yang Dia saya mengajarkan minta teladan. bukan perintah membasuh kaki. Yang kutanya mana perintahnya menyembah dirinya itu mana? 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 Malu. Enggak. Malu. Ya, Tunggu, saya sabar dulu. Biar yang kaku otaknya ini diterapi dulu. Mana perintahnya? Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang telah kuperintahkan. Mana perintahnya beribadah kepada Yesus? Malu? Tidak malu. Ya udah, tunjukkan perintahnya mana? Malu? Yohanes 13 ayat 32. Malu? Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan Bukan dia perintah juga itu, di aduh. dalam dirinya. Yang saya tanya perintah untuk menyembah Yesus itu mana? Kalau memuliakan Yesus itu memang ada perintah itu. Dia akan memuliakan aku, bukan dia akan beribadah menyembah kepadaku. Nah sekarang perintahnya untuk beribadah seperti yang kalian lakukan ibadah minggu itu mana? Meow. Meow. Malu. Aku lagi Malu. nangkap. Tidak malu. Sabar bang, yang kejang otak dulu yang kita terapi.
Saudara 70 kali 7 ini kan kita kenal. Ini yang kejang otaknya ini para kali ini. Mana tunjukkan dalilnya perintah Yesus beribadah kepadanya itu mana? Bang Zuma, Anda ini sehat ya? Jangan loncat-loncat seperti itu, Pai. Tidak ada yang loncat. Saya hanya fokus satu pertanyaan itu saja. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus? Mana? Sudah kamu jawab tadi itu kan. Mana? Malu. Buat noise apa ini? Malu, ternyata nggak mampu menunjukkan perintah Yesus untuk beribadah kepadanya. Malu, ternyata nggak mampu menunjukkan. Loh, dia tidak perlu mengajar. Karena dia adalah Tuhan. Akhirnya KO. Akhirnya keok. Kan dia mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ampun. Bilang Saya ampun. sudah baca tadi, tapi kamu tidak terima. Bilang saja ampun Bang Suma, Gurunda Suma, ampun. Gak ada perintah Yesus untuk beribadah menyembah kepadanya. Kami aja yang gila-gila nyembah dia. Bilang aja jujur dong, karena kami ini bukan pengikutnya. Lukas 10 ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun yang tahu anak selain Bapa. Anak orang kepadanya itu berkenan menyatakan hal itu. Banyak dalam Alkitab. Bang Zuma tidak terima. Aduh, parah. Makanya saya merasa iba kepada Bang Zuma. Udah, kasihan. Sudah 2000 tahun Udah, kasihan. itu bapak-bapak gereja berdiri. Ya, kasihan. Tidak mungkin Bang Zuma Iblis itu kan udah ku bilang, iblis itu dari sejak Anda masih hidup sampai sekarang. Iblis tidak mungkin membiarkan anak keturunan Adam itu tidak sesat. Iblis itu tujuannya menyesatkan manusia. Nah, kunci untuk mengetahui siapa yang disesatkan, siapa yang menerima hadiah iblis. Ayo. Iblis menghadiahkan orang digantung di atas pohon. Siapa yang menerima hadiah itu? Kan Yesus mengatakan jangan kau membunuh. Tapi ternyata hasil dari pembunuhan itu justru dilantik menjadi Tuhan. Malu ya? Bukan, iblis tertipu. Malu ya? Ketika Tuhan Yesus meninggal, dia merasa pikir dia sudah Ya, menang. Tuhan Yesus meninggal. Tapi ternyata Tuhan bangkit dari kematian. Tuhan Dan bangkit naik dari ke surga. kematian. Dan dia Yang mengalahkan Tuhan matiku. yang bangkit dari kematian itu zombie, bukan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah mati, Cak Ayu. Benar-benar keram otaknya anak ini. Yesus mati, Yesus bangkit dari kematian. Yang bangkit dari kematian itu Susana, zombie, suster ngesot. Oke? Itu yang bangkit dari kematian. Nah, Tuhanmu bangkit dari kematian. Pantas aja di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-murid asli kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Karena kata Yesus, yang bangkit dari kematian itu hantu. Itu kata Yesus. Lukas 24 37 dan 38 39. Sebab hantu tidak bertulang dan tidak berdaging. Berarti Yesus mengatakan dirinya bukan hantu. Dengan kata lain, dia mengakui dia tidak bangkit dari kematian. Sebab yang bangkit dari kematian itu hanya hantu. Paham? Makanya saya kesian Bang Zuma, baca di Yohanes 20 Loncat ayat kemana-mana. 27. Loncat Kemudian ia kemana-mana. berkata kepada Thomas, Loncat taruhlah kemana-mana. jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucuk ke dalam lambungku dan jangan engkau tak percaya lagi, melainkan Bahwa? percayalah. Thomas Di mana menjawab di situ? dia, Di mana di "Ya situ dikatakan Tuhanku jangan dan kau percaya Allahku." bahwa aku inilah yang bangkit dari kematian itu. Mana dalilnya? Dan Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus dan Thomas di sana, ketika Thomas ketakutan, Yesus meyakinkan dia, "Hei, aku bukan hantu, aku gurumu Yesus, anak Maria, aku manusia bukan hantu." Pandai-pandaian merubah ajaran orang. Itu ajaran Yesus itu sama murid-muridnya. Ketika Thomas ketakutan, mengira melihat hantu, apa kata Yesus? Pegang aku, cucuk tanganmu ke sini. Ini aku bukan hantu, aku Yesus. Adakah padamu makanan?
kalau kamu anggap aku hantu, sini, ada nggak makanan? Biar aku makan. Dikasih ikan goreng. Pertanyaannya, Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu, atau membuktikan dirinya Tuhan? Iya, dia membuktikan apa? bahwa dia Bahwa? itu Tuhan. Karena Ya. hantu tidak mungkin makan, Bang Juma. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu, Cak Ayu. Cerita dongeng mana yang hantu bisa makan? Nah itu justru itu, makanya Yesus mengatakan cerita dongeng mana hantu bisa makan. Nah nih aku makan, membuktikan bahwa aku bukan hantu. Kamu manusia hakikatnya. Belum pernah mati. Ya, kasihan parah memalukan Kristen lain ini. Jadi di sini sudah 3-0 ya. Pertama terkait kemudian ketika Yesus, Anda mengatakan jalan, Yesus itu jalan. Jalan yang diajarkan oleh Yesus jangan membunuh. Ternyata agama Anda, aliran kepercayaan yang bernama Kristen ini percaya kalau Yesus itu kemudian dibunuh untuk keselamatan. Padahal Yesus mengajarkan untuk sampai ke surga jangan kau membunuh. Itu satu. Yang kedua, ketika saya tanya, ketika Anda mengatakan Yesus itu untuk Anda, ternyata Yesus mengatakan di Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Anda loncat sana sini ketika ditanya, mana perintah Yesus yang kalian praktekkan di gereja menyembah anak orang? 2-0, Anda tak mampu menunjukkan itu. Loncat lagi Anda kemana-mana. Maka terakhir kutanya, apakah Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu? Anda sendiri yang menjawabnya. Yesus makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya bukan hantu. 3-0. Selamat Yesus makan ikan goreng karena dia memang berkuasa. Ya. Nah, saya tanya pada Bang Zuma, Makan ikan yang goreng mati di untuk kayu membuktikan salib dia itu berkuasa. ciptaan bukan? Bang Zuma, yang mati di kayu salib itu ciptaan Allahu bukan? Akbar. Kenapa? Nggak Yang nyambung mati di Naik. kayu salib itu ciptaan bukan? Ciptaan dong. Namanya juga manusia. Hah? 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 Anda sehat kah? Lah, lalu Yesus Anda katakan bukan ciptaan? Yang keluar dari rahim Maria Anda bilang itu pencipta? Saya Yang tanya berak kepada di celananya kamu. sendiri gitu? Yang Saya berak tanya di kepada celananya kamu, sendiri? itu ciptaan bukan? Ciptaan. Mau tidak percaya? Baca Yohanes 1 nomor 3. Ayo. Segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Tuhan, firman, kalam. Di data nomor 14-nya baru kemudian jadi daging. Nah, pertanyaannya siapa yang menciptakan daging? Terima kasih Bang Juma. Bang Juma telah membuktikan bahwa firman Tuhan itu nyata. Oke. Sekarang pertanyaan saya, coba. Tampol kecuk. Coba, daging bayi anak Maria ini ciptaan atau pencipta? Meow. Bayi Yesus jari-jari lentiknya tuh, jari jemari yang tidak bisa cebok sendiri itu penciptaan atau ciptaan? Dia adalah sang pencipta itu. Kan Berarti sudah kamu jawab tadi. kalau bayi Bukan Yesus sang itu Bapa. adalah dengar kalau bayi Tidak. Yesus itu adalah pencipta, sekarang pertanyaannya, tua mana bayinya Maria dengan Maria? Tua mana? Meow. Tua mana? Iya, antara Maria dengan bayinya Maria. Tua mana? Jelas saja pencipta yang lebih tua, kan dia kekal. Oh, berarti lebih tua bayi Yesus daripada ibunya. Ya, dia adalah firman sang Bapa. Saya itu tidak kekal. tanya itu. Saya tidak tanya. Saya tanya, apakah bayi Yesus lebih tua dari ibunya? Saya sudah mengatakan kekal, kamu mengerti arti kekal? Yang saya tanya, bayi yang menangis Lukas Iya, saya sudah 27 mengatakan nomor dia adalah 11 kekal. berarti pencipta netek ke ibunya. Gitu. Hmm? Hah? Jadi menurut kamu Bunda Maria itu ciptaan bukan? Ah? 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 Menurut kamu Bunda Maria itu ciptaan bukan? Aduh. Jadi lebih tua bayi daripada ibunya. Ya, saya tanya kepada kamu, Bunda Maria itu ciptaan Lebih bukan? tua bayi daripada Maria. Saya sudah mengatakan dia kekal. Saya tidak tanya kalau dia kekal itu kenapa dia jadi mayat.
Ada-ada aja. Sekarang pertanyaan Siapa saya, bilang dia jadi malaikat selamanya? Dia disuntik sekarang, bro. Nggak jelas. aduh, saya ini tadinya tisu untuk nangis, ternyata saya butuh tisu karena air mata saya tertawa terus keluar dia. Bukan saya itu Kupikir menangisi tadinya kamu, Bang ini cuma Zuma. stadium 5, ternyata ini Iya. sudah terakhir dia stadiumnya ini. Sikit lagi dia masuk rumah sakit jiwa. Sebenarnya saya menangisi kamu. Saya butuh Sekarang Anda ditertawakan dan akan banyak orang yang mualaf dari Kristen karena Anda mengatakan Maria lebih muda daripada anaknya. Bayi Yesus yang berak di celana, yang pipis di celana ternyata lebih tua dari ibunya. Hei, tidak salah Al-Quran saya mengatakan kalian itu orang tak berakal. baca Kolose 1 ayat 5. Kolose itu apa? Apa itu Kolose? Apa itu Kolose? Hah? Kolose itu apa? Surat jemaat. Surat siapa? Suratnya siapa? Kolose 1 ayat Hati Kolose. 15, 16, 17. Aduh, parah. Baca dong. Apa itu Makanya Kolose? jangan Kutain dulu. ketawa Apa dulu. itu Kolose? Apa itu Kolose? Kolose adalah surat Paulus kepada jemaat Untuk? di Kolose. Untuk di Kolose. Ada nggak surat Yesus yang seiram, perkataan Yesus yang seirama dengan surat Paulusmu itu? Ada nggak? Bacalah ayat 15, 16, 17. Bacalah. Jadi Anda mengatakan malam ini bayi Yesus yang berak di celana itu, yang tidak bisa cebok sendiri itu lebih tua dari ibunya. Hanya orang gila yang bisa menjadi penganut agama Kristen. Saya Oke? bacakan kamu agar jangan ada dusta di antara Hanya kita. orang gila yang bisa memahami ajaran kau itu. Hanya orang gila yang tidak berakal sehat yang bisa kemudian memahami agama Anda itu. Aliran kepercayaan bayi lebih tua dari ibunya hanya dianut oleh agama warisan penjajah Belanda. Selesai kita. Dia Oke? mengatakan kita Udah, gila, tetapi sudah. pencipta Anda penemuan memalukan itu orang Kristen lain. Anda memalukan Kristen lain dengan mengatakan Anda yang kasihan. anak Maria lebih tua dari Maria. Udah. Anda turun dulu, turun. Turunkan host. Ini akan menghancurkan gereja kalau dia masih di sini. Bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman Kristen, sebenarnya saya mengajak saudara tadi ini untuk diskusi baik, memberikan edukasi, memperlihatkan kemudian jati diri wibawa agama Kristen, aliran kepercayaan bernama Kristen ini, tapi ternyata seperti yang Anda lihat dan Anda saksikan sendiri, dia mengakui bahwa bayi Yesus lebih tua daripada ibu yang melahirkan dirinya. Saya sebenarnya tak mau tertawa, tetapi karena sedih sekali maka mau tidak mau kita harus tertawa. Silakan. Karena lucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Pandi, Akbar. Bang Pandi. Saya bikin kopi dulu, silakan Bunda. guru-guru saya silakan.